Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Ulama yang mulia, kiai yang mulia, ustad mulia, guru-guruku yang mulia, juga kakak-kakakku dan adik-adikku, alumni Darut Tauhid yang ku sayangi dan ku cintai fi sabilillah. Sesungguhnya kebahagiaan dan kesuksesan manusia dunia dan akhirat telah Allah tetapkan hanya di dalam mengamalkan agama. Sejauh mana mentaati perintah Allah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, sejauh itu pula kebahagiaan akan diberikan Allah ke dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Sejauh mana kita rusak perintah Allah, kita rusak sunnah Nabi Muhammad SAW, sungguhnya kita sedang merusak kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan merusak kebahagiaan akhirat yang selama-lamanya. Dulu para sahabat dimudahkan Allah untuk mengamalkan agama karena mereka dikaruniai Allah sifat-sifat mulia. Bila sifat-sifat mulia para sahabat itu dia karuniakan Allah kepada kita, maka kita pun akan mudah untuk mengamalkan agama. Allah akan mudahkan kita untuk mengamalkan agama. Sifat pertama sahabat, yang pertama adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Mas Amri, sesuatu itu harus ada targetnya. Apa alamat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Alamatnya adalah fikir dunia fikir akhirat meningkat, fikir dunianya semakin hilang. Bila kita dapati diri kita fikir dunianya meningkat, fikir akhiratnya menghilang, tanda la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hati kita sedang menghilang. Kehidupan dunia ini sebenarnya urusan akhirat semuanya. Sekolah untuk akhirat, jadi S1 untuk akhirat, S2 untuk akhirat, S3 juga untuk akhirat, nikah untuk akhirat, nikah lagi untuk akhirat, punya perusahaan untuk akhirat, dagang untuk akhirat, punya anak untuk akhirat. Namun bila kita dapati diri kita dakwah untuk dunia, ceramah untuk dunia, haji untuk dunia, umrah untuk dunia, tahajud untuk dunia, datang kepada ulama untuk dunia, ini adalah musibah. Tanda-tanda la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sedang hilang dari kehidupan kita. Yang kedua, salat khusyuk hudu. Tandanya, alamatnya adalah ketaatan meningkat, kemaksiatan semakin hilang. Bila kita mendapati diri kita semakin maksiat dan ketaatan semakin hilang, sesungguhnya salat khusyuk wal khudu dalam kehidupan kita sedang menghilang. Sifat ketiga, ilmu ma'al dzikir, ilmu yang disertai amal. Alamatnya adalah semakin takut kepada Allah dan semakin akrab dengan Allah. Bila kita mendapati diri kita semakin takut pada selain Allah dan hampa hubungan dengan Allah, itu tanda bahwa kita kehilangan ilmu ma'al dzikir dalam kehidupan kita. Takut miskin, takut bangkrut, takut tidak lulus, takut mati, takut sakit, takut istri, dan takut-takut yang lainnya. Saudara-saudaraku yang mulia, ini adalah musibah, hilangnya ilmu ma'al dzikir dalam kehidupan kita. Yang keempat, ikramul muslimin. Apa tandanya? Tandanya adalah semakin meningkat ketawaduan dan kesombongan semakin hilang. Bila kita mendapati diri kita semakin sombong dan ketawaduan makin hilang, itu tanda ikramul muslimin sedang hilang.
Apa itu tawadu? Agim guru kita menyampaikan, tawadu itu bukanlah merasa tawadu. Merasa tawadu adalah takabur dengan ketawaduannya. Tawadu adalah keyakinan yang Allah tanamkan dalam hati seorang mukmin, sehingga mukmin itu berkata, semua orang lebih baik daripada saya. Saudara-saudaraku yang mulia, yang kelima, ikhlas sunnah, niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas adalah memiliki alamat. Rasulullah ditanya, apa itu ikhlas? Rasulullah menjawab, iman. Ikhlas itu iman. Para sahabat bertanya, apa itu iman? Rasul menjawab, iman itu ikhlas. Maknanya iman dan ikhlas berjalan seiring. Kuat imannya kuat ikhlasnya, lemah imannya lemah ikhlasnya, rusak imannya rusak ikhlasnya, hilang imannya hilang ikhlasnya. Tidak ada keimanan, tidak ada keikhlasan. Apa asas iman? La ilaha illallah, mengeluarkan kebesaran makhluk dari hati, memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati. Sehingga ketika kebesaran Allah di dalam hati, keikhlasan meningkat. Kebesaran makhluk di dalam hati, keikhlasan pun hilang. Pak Kiai, hari itu pasantren saha? Saur Kiai teh, eta pasantren titipan Allah, amanah Allah ka abdi. Hari itu kampus saha Bapak ulama? Saur ulama teh, itu kampus titipan Allah, amanah ka Allah ka abdi. Entrepreneur muslim di Taros, itu perusahaan saha? Itu perusahaan saya. Itu istri saha? Itu istri saya. Nah, itu istri saha? Istri saya oge. Nah, itu anak saha? Anak saya, padahal anak batur. Masya Allah. Saya. Maka ini adalah musibah. Hilang keikhlasan dari hati kita. Hadirin yang mulia, sifat keenam adalah dakwah wa tabligh. Apa cirinya? Alamatnya adalah semakin menuntut diri kita untuk berkorban dan lupa menuntut orang lain untuk berkorban. Agim berpesan, perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Akan saya tutup kultum ini dengan pertanyaan ulama. Mengapa ajakan kebaikan ada di mana-mana, tapi contoh kebaikan hampir tidak ada? Mengapa ajakan keburukan hampir tidak ada, tapi contoh keburukan ada di mana-mana? Sok jawab. Baik, ulama menjawab, karena dakwah tidak diniatkan untuk islah diri. Apa kata ulama? Karena dakwah tidak diniatkan untuk islah diri. Apa jawab ulama? Dakwah tidak diniatkan untuk islah diri. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.